Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dosen mata kuliah Statistika Dasar PMTKA 2019, Ibu Selvi Anissa SSI MSI, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang uji homogenitas dengan SPSS, yang mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri, lalu Adrian Bayhaqi, Abdus Syahid, Hikmah Hijrianti, Zahratun Nisa, Nurul Gina, Nur Halimah, Zahra, Hafizatuz Zariyah, Pujalita, dan Mahmudah. Berikut pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentang konsep uji homogenitas dalam penelitian. Lalu yang kedua, kenapa uji homogenitas harus dilakukan dalam penelitian. Lalu yang ketiga, ada uji homogenitas dengan metode Levens. Pembahasan yang pertama adalah uji homogenitas, homogeneity of variance. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Homogenitas digunakan untuk menguji apakah sebaran data dari dua varian atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variansinya. Kemudian adalah tujuan uji homogenitas. Apa sih tujuan uji homogenitas itu? Uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan dan memastikan bahwa sekumpulan data atau sejumlah populasi yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen atau sama. Dengan kata lain, tidak jauh berbeda keragamannya. Uji homogenitas dilakukan saat penghitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku varians pada dua kelompok populasi. Kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik seperti usia, karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Uji homogenitas dilakukan apabila kelompok data yang ada dalam bentuk distribusi normal. Uji homogenitas tidak perlu dilakukan apabila dua kelompok data atau lebih mempunyai varian yang sama besar sehingga data yang digunakan tersebut dianggap homogen. Untuk melakukan uji homogenitas, perlu dipertimbangkan data-data yang dibandingkan harus memiliki kesamaan dari keseluruhan data yang diambil dari populasi tersebut. Kenapa uji homogenitas harus dilakukan? Uji homogenitas perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak dalam suatu populasi yang memiliki varians yang sama. Dengan demikian, data yang homogen tersebut dapat digunakan untuk proses analisis data pada tahap selanjutnya, misalnya pengujian seperti tes ANOVA maupun ANCOVA. Fungsi uji homogenitas sebagai syarat, walaupun bukan syarat mutlak, dalam analisis komparatif seperti uji independen, sampel tes, uji ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama atau homogen. Homogenitas bukan merupakan syarat mutlak, artinya walaupun varian data tidak sama atau tidak homogen, uji independen, sampel tes masih tetap dapat dilakukan untuk menganalisis data penelitian. Akan tetapi, pengambilan keputusan mengacu pada hasil equivalence non-assumed. Ketiga, yaitu metode Levens. Levens test adalah tes yang paling populer dan sering digunakan untuk melakukan uji homogenitas. Levens test memiliki tujuan utama untuk mengetahui perbedaan dari dua kelompok data dengan varians yang berbeda. Hasil perhitungan dari tes ini akan menunjukkan signifikansi
dalam kurung T dari dua kelompok data yang berbeda. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari sama dengan 0,05, maka menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Yang kedua, nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen. Tidak homogen atau heterogen. Kemudian untuk mencari H0, yaitu sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan titik-titik-titik sama dengan sigma K. Dan untuk mencari H1, yaitu sigma I tidak sama dengan sigma J untuk sedikitnya satu pasang I, J. Lalu ada pula formula Levin, yaitu sebagai berikut. Dengan keterangannya, N sama dengan jumlah operasi, K sama dengan banyaknya kelompok, ZIJ sama dengan mutlaknya dari YIJ dikurang rata-rata dari kelompok ke I. Kemudian ada rata-rata dari kelompok ke I, rata-rata dari kelompok dari ZI, dan yang terakhir ada rata-rata menyeluruh atau overall mean dari ZIJ. Kemudian untuk wilayah atau daerah kritisnya, tolak H0 jika W lebih besar dari F. Contoh 1, seorang kepala produksi yang perusahaannya memproduksi sebuah alat kesehatan, yaitu alat untuk mengukur kadar asam urat. Perusahaan tersebut memproduksi 3 alat dengan merek yang berbeda. Hasil pengujian alat tersebut masing-masing adalah sebagai berikut. Merek A 12,4, 13,7, 11,5, 11,1, 12,0, 10,3. Merek B 11,9, 10,01, 12,1, 8,54, 9,05, 12,01, 10,6, merek C 10,3, 12,4, 11,9, 10,09, 11,08, 10,08, 10,2. Apakah ketiga alat menghasilkan produk dengan kualitas yang sama? Uji dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Dari sini dapat kita buat data hasil pemeriksaan kadar asam urat dengan keterangan 1 sama dengan merek A, 2 sama dengan merek B, 3 sama dengan merek C. Penyelesaian dengan SPSS. Langkah pertama, buka tab variable view, buat 2 variabel dengan nama hasil pemeriksa dan nama alat dengan ketentuan seperti pada gambar di bawah. Langkah kedua, pada variabel nama alat isikan pada kolom pelus dengan pernyataan seperti gambar di bawah. Dua, isi kolom lembar kerja dengan angka seperti di bawah ini. Ketiga, setelah data terisi pada menu, klik Analyze, lalu Compare Means, lalu One Way ENUPA, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Langkah keempat, masukkan variabel hasil pemeriksaan ke kotak Define List, masukkan dan nama alat ke kotak vektor. Kelima, klik kotak option tentang homogeneity of variance test. Jika sudah, klik kotak continue.
Langkah ke-6, kembali pada prosedur nomor 4, lalu klik OK. Ketujuh, output SPS di bawah ini. Dari output di atas dapat dinilai signifikansi lebih besar dari 0,5 atau 0,261 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varians ketiga kelompok sampel adalah sama atau dapat dikatakan ketiga kelompok data tersebut homogen. Baik, untuk contoh yang kedua, orang mahasiswa ingin meneliti apakah ada perbedaan nilai tes psikologi antara siswa SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Sampel yang digunakan sebanyak 20 mahasiswa. Dalam analisis ini, jumlah data tidak harus sama antara SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Dalam hal ini akan dilakukan analisis one-way ANOVA. Dicantumkan dua kolom tabel yang berisi nilai 20 nilai mahasiswa dan tadi sekolah dengan dilambangkan 1 untuk SMP, 2 untuk SMU, dan 3 untuk perguruan tinggi. Kemudian kita akan menjelaskan penyelesaian dengan SPSS-nya. Langkah pertama, buka program SPSS dengan klik Start, kemudian All Programs, kemudian IBM SPSS Statistik, kemudian IBM SPS Statistik 22. Kemudian, pada halaman SPSS 22 yang terbuka, klik Variable View, maka akan terbuka halaman Variable View. Langkah ketiga, pada kolom Name, ketik nilai. Pada desimal, ganti menjadi 0, pada label ketik nilai tes psikologi. Untuk kolom measure, pastikan terpilih scale. Sedang kolom lainnya bisa dihiraukan atau isian default. Pada kolom name, baris kedua ketik sekolah. Pada decimals, ganti menjadi 0 juga. Pada kolom values, buat value 1 sama dengan SMP, 2 sama dengan SMU, 3 perguruan tinggi. Untuk kolom measure, pilih nominal. Sedangkan kolom lain bisa dihiraukan juga atau isian default. Hasil pengisian sebagai berikut. Langkah keempat, jika sudah masuk ke halaman data view, dengan klik data view, maka akan terbuka halaman data view. Selanjutnya isikan data seperti berikut. Langkah kelima, selanjutnya klik Analysis, kemudian Compare Means, kemudian One Way ANOVA. Kemudian langkah keenam, setelah itu akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Ada nilai tes psikologi dan sekolah. Langkah ketujuh, masukkan variabel nilai tes psikologi ke kotak dependent list dan variabel sekolah ke kotak faktor. Setelah itu, klik tombol option, selanjutnya akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Langkah ke-8, untuk melakukan uji homogenitas, maka beri tanda centang pada homogeneity of variance test, kemudian klik continue, selanjutnya akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Ke langkah 9, tombol OK, lalu hasil output sebagai berikut. Nah, dari output dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05, 0,761, itu lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan varian ketiga kelompok data yaitu SMP, SMU, dan perguruan tinggi adalah sama. Maka hal ini telah memenuhi asumsi dasar homogenitas. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyaksikan program SPSS yang kami buatkan di akhir video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.